Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai kebaktian pada sore hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan untuk kami dapat beribadah ya Bapa. Meskipun kami tidak dapat bersekutu langsung di dalam gereja ya Bapa, tapi kami bisa bersekutu di rumah kami masing-masing Bapa. Biarlah Engkau memberkati baktian pada hari ini ya Bapa, dan Engkau memberkati seluruh sedang jemaat-Mu juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai kebaktian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita pujikan waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, terima kasih telah memimpin pujian kami Tuhan dari awal hingga pertengahan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan, berkati juga kami yang menyampaikan, hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom alaikum, nama Tuhan. Kita kembali beribadah pada petang hari ini, di mana renungan firman Tuhan pada petang hari ini berjudul mengatasi galau atau kegalauan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, galau itu artinya pikiran kacau tidak karuan,
Nah, saat ini banyak orang yang mengalami kegalauan, mengalami galau, pikirannya itu kacau, banyak beban pikiran yang ada pada kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu kita akan belajar bagaimana kita bisa mengatasi galau ini. Kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 2 dan 3. Injil Matius pasal 11 ayat 2 dan 3, demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya yang bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Amin. Di sini dalam kondisi Yohanes yang di dalam penjara, dia mengalami kegalauan, yang mana dia memikirkan tentang Kristus. Kristus yang dinantikan oleh bangsa Israel, bahkan seluruh dunia menantikan Kristus. Pada saat Yohanes diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus, saat itu dia berada di dalam penjara. Jadi dia tidak bisa melihat langsung apa yang dikerjakan oleh Kristus, hanya mendengar dari orang lain apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Kristus. Sehingga di dalam kesendiriannya di penjara, Yohanes Pembaptis mempunyai pemikiran akan Kristus ini. Sehingga karena kondisi yang pikirannya lagi kacau, dia mulai mencari jawaban mengenai Kristus itu. Maka di ayat yang ketiga dikatakan, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, kelihatannya di sini Yohanes Pembaptis mengalami galau dalam arti galau pada masa kini, di mana definisi yang diartikan oleh kegalauan pada saat ini yaitu mempunyai arti dua. Yang pertama adalah sebuah perasaan yang mengungkapkan rasa bingung. Jadi galau yang pertama mempunyai arti sebuah perasaan yang mengungkapkan rasa bingung, dihadapkan dengan dua pilihan. Seperti Yohanes ini dihadapkan dua pilihan. Apakah Yesus yang dulu dibaptis di Sungai Yordan itu benar-benar Kristus atau bukan? Nah, ini kegalauan daripada Yohanes Pembaptis. Nah, arti yang kedua, di sini dikatakan galau bisa juga diartikan sebagai ungkapan rasa di mana harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi atau didapatkan. Ya, galau bisa juga diartikan sebagai ungkapan rasa di mana harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Apa yang dipikirkan oleh Yohanes Pembaptis tentang Kristus adalah mempunyai pemikiran bahwa Kristus itu adalah seorang yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi raja. Karena arti Kristus di dalam bahasa Yunani itu Kristos yang artinya yang diurapi atau yang dipilih. Kalau dalam bahasa Ibrani Masiah atau Mesias. Nah, sedangkan Yesus itu adalah nama bayi yang diberikan kepada Maria oleh malaikat Jibril. Di mana di Injil Lukas pasal 1:31 di situ dikatakan, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jadi kalau Yesus itu adalah sebuah nama, sedangkan Kristus itu adalah gelarnya, menandakan bahwa Yesus diutus oleh Tuhan untuk menjadi raja dan penebus. Itu yang dimaksud dengan Kristus, di mana dituliskan dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 25 dikatakan,
Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Jadi kalau menurut perjanjian lama bahwa Kristus adalah seorang raja yang diutus oleh Tuhan, maka yang diharapkan oleh Yohanes Pembaptis adalah seorang yang mempunyai ciri-ciri seorang raja. Tetapi Yesus ini pengawalnya enggak ada. Dia hanya punya pengikut orang-orang biasa. Jadi ada kegalauan dalam pikiran Yohanes, sehingga Yohanes mencari jawaban apa benar bahwa Yesus itu adalah Kristus. Nah, oleh sebab itu saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau kita dalam keadaan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ya, maka Yohanes menyuruh murid-muridnya untuk datang kepada Yesus di ayat yang keempat dan kelima. Ini ada jawaban daripada Tuhan Yesus. Di ayat yang keempat, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ini jawaban Kristus diberikan kepada murid-murid Yohanes yang diutus oleh Yohanes untuk disampaikan kepada Yohanes. Nah, pesan yang disampaikan oleh murid-muridnya kepada Yohanes ini disampaikan kepada Yohanes, dan Yohanes mulai merenungkan tentang jawaban daripada Yesus ini. Dan dia mulai mengingat apa yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, di mana di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 35 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, "Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Tuhanmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Tuhan. Ia sendiri, yaitu Tuhan sendiri, datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan di sungai di padang belantara." Jadi apa yang ditulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 35 ayat 3 sampai yang ke-6 ini, itu persis yang terjadi pada saat Yesus ada di dunia ini menjalankan tugasnya. Dia telah banyak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mati dibangkitkan, yang dalam kesusahan dihiburkan, yang miskin diberitakan kabar baik. Nah, di saat ini, di masa pandemi, di mana banyak orang juga tidak boleh keluyuran atau keluar rumah, sehingga banyak orang yang mengalami kegalauan. Yang biasa bekerja harus tinggal di rumah karena tidak boleh bekerja, karena tidak ada yang dikerjakan, semua harus ditutup. Pekerjaan itu harus ditutup, bekerja di rumah, sehingga banyak yang mempunyai kekhawatiran tentang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dan memang ada yang buka dalam pekerjaan, bisa bekerja. Jadi sungguh menyedihkan kalau kondisi seperti ini, pikiran menjadi kacau dan mempunyai pikiran yang jahat. Dan juga anak-anak yang sekolah, banyak yang juga galau di dalam memikirkan kelanjutan sekolahnya. Mau sekolah di mana kondisi seperti ini, yang sudah lulus mau bekerja di mana, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau kita menghadapi kegalauan,
Bagaimana cara kita mengatasinya? Kita diajar oleh Tuhan di dalam firman Tuhan, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu datang pada Tuhan. Kalau sekarang ini Tuhan ada di surga, Tuhan tidak bisa kita lihat, dan kita bisa datang pada Tuhan dalam doa. Datang pada Tuhan dalam doa dan mencari firman-Nya. Datang pada Tuhan dalam doa dan mencari firman-Nya. Sehingga di Yohanes pasal 14 ayat 1, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Jadi Kristus mengatakan percayalah juga kepadaku. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Jadi kalau ada orang percaya kepada Tuhan, dia harus percaya kepada firman-Nya. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan mau jawab apa yang menjadi permohonan kita melalui firman-Nya. Baik firman itu kita dengar maupun kita baca di dalam Alkitab. Nah, oleh sebab itu saudaraku kasih dalam Tuhan, janganlah kita jemu-jemu untuk berdoa dan mencari jawaban daripada Tuhan melalui firman-Nya. Itulah langkah pertama yang harus kita lakukan. Kalau misalnya langkah pertama ini kita sudah berdoa, sudah baca firman Tuhan, tapi belum mendapatkan jawaban. Belum mendapatkan jawaban seperti yang masalah yang kita hadapi. Langkah yang kedua yaitu tetap berharap. Jadi jangan putus asa. Karena dikatakan di surat Roma pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan menghendaki di dalam pengharapan itu harus dengan sukacita, tidak dengan ngomel-ngomel, menggerutu, atau lebih lagi dengan marah-marah. Kok lama sih Tuhan ini kok jawab? Apa sih maksudnya ini? Saya enggak tahu. Tapi kalau kita menanti dengan sukacita, maka pengharapan kita itu tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberikan jawaban sesuai yang kita masalah yang kita alami. Nah, oleh sebab itu kita harus tekun dalam pengharapan. Mungkin sehari belum jawab, seminggu belum, sebulan tetap kita berharap kepada Tuhan. Jangan berpaling kepada yang lain. Ya, tetap kita mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita sudah melakukan tindakan yang kedua, kita berharap pada Tuhan supaya kita tetap bisa menikmati keadaan ini bersama dengan Tuhan, yaitu yang ketiga, yaitu kita harus mengucap syukur. Ya, kita harus mengucap syukur. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, di situ dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita persoalankan, kita harus tetap mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita. Oleh sebab itu saudaraku kasih dalam Tuhan, bagian yang ketiga ini penting sekali. Supaya apa? Supaya di dalam pergumulan kita, dalam menghadapi persoalan kita, kita tidak merasa sedih, kita bisa tetap bersukacita dan selalu bisa menjalankan hidup kegiatan kita sehari-hari. Karena kita bisa mensyukuri akan keadaan yang kita alami saat ini. Sehingga kita bisa sabar menanggung segala sesuatunya. Karena kita bisa mengucap syukur. Karena kita percaya Tuhan punya rencana yang
baik untuk kita semuanya. Sehingga kita bisa mengucap syukur bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu mengasihi kita, dan Tuhan merindukan kita tetap setia kepada Tuhan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, apalagi yang seperti sekarang ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, mari kita hadapi semua ini dengan sukacita dan tetap selalu bersyukur. Yang pertama tadi, kita harus selalu cari Tuhan dalam doa. Tekun berdoa, ya, tekun berdoa. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Sehingga apapun yang menjadi beban pikiran kita, kita bisa mengatasi itu semuanya dengan baik bersama dengan Tuhan. Sehingga pada saatnya Tuhan sudah menggenapkan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita bisa melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi saudaraku, apapun permasalahan saudara, beban kehidupan saudara yang saudara hadapi sekarang ini, mungkin atau sakit penyakit, kebutuhan keuangan dan sebagainya, tetap ingat kepada Tuhan Yesus. Dialah Tuhan yang berkenan datang ke dunia dalam wujud manusia, dan firman-Nya itu telah ada di dalam kehidupan kita. Kita harus rajin membaca firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu tetap berkarya dalam kehidupan kita, memberikan ingatan-ingatan akan firman-Nya, apa yang diajarkan melalui firman-Nya itu, untuk membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi setiap pencobaan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur kalau pada petang hari ini kami boleh menerima pengajaran pada firman-Mu, dan kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki Tuhan di dalam kami menghadapi masa-masa sulit, menghadapi masa-masa yang tidak menyenangkan ini Tuhan. Tapi kami percaya bersama Engkau ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menghadapi semua itu bersama dengan Kau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menantikan jawaban Tuhan yang ya dan amin itu untuk terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya rencana-Mu indah buat kami semuanya, sehingga kami boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan memberkati mereka, Engkau Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk dapat mengajar, membimbing jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Juga dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini belum bisa beribadah di rumah Tuhan, di gereja-Mu Tuhan, tapi mereka beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melawat mereka, sehingga mereka semuanya diberkati oleh hadirat-Mu Tuhan, dan memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapa, dan kami juga teringat buat bangsa negara kami Indonesia yang menghadapi banyak permasalahan. Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan buat negeri kami, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik buat bangsa negara kami Tuhan, di dalam menghadapi permasalahan demi permasalahan, sehingga kemuliaan Tuhan boleh Kau nyatakan buat bangsa kami, sehingga ada pemulihan, kemajuan di negeri kami ini. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati Bapak pejabat dari Presiden sampai dengan tingkat yang terendah RW RT Tuhan, Kau memberkati mereka semua untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami yang kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.